Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah PT Online hari ini. Pelayanan firman hari ini dibawakan oleh Kak Ferdi. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat ini. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 3, Semua yang Tercipta. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini karena kami semua dapat beribadah secara online bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya agar berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama ya adik-adik. Di bawah perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, mari kita angkat satu pujian yang diambil dari Kidung Muda Mudi 38 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru. Baik adik-adik, kita akan masuki pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama dan sampai yang ke-10. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya Tuhan. Berkati hati dan pikir kami, baik kami yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun adik-adik yang akan mendengarkannya di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai yang ke-10, buah perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan tegakkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah-Mu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai.
sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan kali ini. Ya, baik adik-adik, selamat pagi. Pemberitaan firman kali ini akan kakak mulai dengan satu pertanyaan, yaitu apa yang membuat kita dalam kehidupan kita kehilangan sukacita, ya, kehilangan pengharapan dan sebagainya. Banyak hal ya yang terjadi dalam hidup kita yang menyebabkan kita kehilangan sukacita kita. Contohnya karena pandemi ini, misalkan kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman kita tidak dapat bertemu dengan kerabat kita, guru-guru kita tidak dapat ke sekolah, ke gereja, ya, bertemu dengan kakak-kakak layan misalkan, kayak gitu. Dan itu membuat kita kehilangan sukacita kita. Atau misalkan kita sudah memiliki rencana dalam setahun ini, tapi harus digagalkan karena adanya pandemi ini, ya. Dan itu juga membuat kita kehilangan sukacita kita, kehilangan harapan kita. Atau mungkin kalau kita tarik ke belakang lagi, kita sudah melewati banyak sekali bencana, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, dan itu membuat kita takut dan kehilangan sukacita kita. Ya, atau kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Ada misalkan pemalakan misalkan yang terjadi di sekolah-sekolah, ya, atau ada pencurian yang terjadi di kita, atau bullying misalkan, ya. Itu semua hal-hal yang membuat kita kehilangan sukacita kita dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tarik dari pembacaan kita tadi dari kitab Yesaya, ya. Jadi bangsa Israel di sini juga mengalami hal yang serupa, ya. Jadi kalau kita tarik sebelumnya lagi, jadi kitab Yesaya ini bercerita tentang nubuat-nubuat yang dilakukan Nabi Yesaya di dalam pada masanya, gitu ya. Jadi Yesaya ini tinggal di Yerusalem. Dia berbicara sebagai wakil Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kerajaan Israel pada waktu itu, yaitu bangsa Yerusalem dan Yehuda, ya. Dia menyampaikan pesan tentang penghakiman Tuhan, ya, kepada pemimpin-pemimpin Israel saat itu. Jadi saat itu Israel terjadi pemberontakan terhadap perjanjian dengan Tuhan, gitu ya. Jadi Yesaya mencoba mengingatkan bahwa kalau kita terus melakukan hal tersebut, kerusakan-kerusakan yang terjadi, pemberontakan yang terjadi, penyembahan berhala dan segala macamnya, bangsa Israel akan mendapatkan bayaran, yaitu nantinya di Yesaya juga diceritakan bahwa Israel ini nantinya akan ditindas dan dikuasai oleh dua bangsa, yaitu bangsa Asyur dan bangsa Babylon, ya. Jadi di situ Yesaya mencoba mengingatkan, menyampaikan pesannya kepada raja-raja Israel saat itu. Tapi peringatan-peringatan ini diimbangi juga dengan pesan pengharapan. Karena Yesaya percaya suatu hari nanti Tuhan akan menggenapi semua perjanjiannya, ya. Semua hal yang baik itu akan terjadi, kayak gitu. Jadi dia melihat bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang raja dari keturunan Daud untuk mendirikan kerajaan Allah. Dia juga akan dia akan memimpin Israel untuk taat kepada seluruh perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai, kayak gitu, ya. Dan semua berkat dan penebusan Tuhan akan mengalir ke seluruh bangsa-bangsa seperti yang sudah dijanjikannya, ya. Jadi di situ Yesaya menyampaikan pesan pengharapannya kepada kita semua, kayak gitu. Ini pun juga tertuang, ya, di pasalnya yang ke-5 dan ke-6 tadi. Yesaya 35 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Di sini membuktikan bahwa
ucapan Yesaya itu bukan sekadar ucapan biasa, tapi nantinya akan terjadi kayak gitu ya. Kalau kita baca ya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Ini merupakan, kalau kita lihat, ini merupakan mukjizat yang dilakukan Yesus pada waktunya nanti. Ya. Jadi ramalan-ramalan yang dilakukan Yesaya ini terjadi gitu. Jadi kalau kita bilang apa yang dikatakan Yesaya ini bukan kaleng-kaleng gitu. Ya, harapan yang diberikan itu asli kayak gitu ya, real kayak gitu. Jadi semuanya bakal terjadi. Jadi janji Tuhan itu pasti akan digenapi kayak gitu. Ya. Jadi sama juga seperti kehidupan kita, semua yang kita alami, penderitaan, ketakutan, kesedihan, itu pasti akan dihapuskan. Karena semua yang terjadi di dunia ini itu pasti merupakan rancangan Tuhan. Ya, kalau kita lihat, mungkin kita buka satu ayat lagi ya. Di Yeremia pasal 29, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di situ ada satu janji Tuhan ya, yang membuktikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah rancangan Tuhan. Coba kita baca ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu di hari depan yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita lihat di sini, janji Tuhan itu luar biasa ya. Allah memiliki rancangan-rancangan terhadap hidup kita dan bukan rancangan yang kalau di sini dikatakan bukan rancangan kecelakaan, ya, tapi rancangan damai sejahtera. Itu yang dijanjikan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan punya rencana yang indah. Ya, kita harus punya pengharapan itu, punya keyakinan bahwa Tuhan mendesain hidup kita ini untuk mendapatkan kebaikan di dalam hidup kita. Kayak gitu ya. Ya, kita harus yakin. Kita harus punya harapan yang teguh. Tapi tidak hanya pengharapan itu, ya. Jadi kita pun harus tetap berusaha, ya, melakukan yang terbaik. Misalkan rajin berdoa, beribadah, ya, melakukan hal-hal yang baik, menjauhi keburukan-keburukan, ya. Kita bisa saja terjebak atau bukan terjebak ya, terbawa di suatu suasana yang mungkin tidak mengenakan dan memaksa kita melakukan hal kejahatan. Tapi kita harus ingat ya bahwa semua ini demi kebaikan adik-adik ya. Jadi kita semua harus memiliki pengharapan yang utuh terhadap Tuhan kita. Terlebih lagi di masa minggu-minggu Advent ini, ya, minggu-minggu Advent, di mana minggu Advent itu adalah minggu-minggu penantian, minggu-minggu penantian janji-janji Tuhan akan digenapi. Ya, itu berlangsungnya selama bulan Desember. Tentu tahu adik-adik siapa yang kita nantikan, berarti Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kakak harap melalui firman ini adik-adik tetap percaya dan jangan berputus asa bahwa nantinya pengharapan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Hal-hal yang baik akan terjadi di hidup kita dan kita sama-sama bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Mungkin itu saja dari kakak untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini dan tutup firman ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman dan pemberitaan firman yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Kiranya pemberitaan firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarkanlah hati kami dapat memiliki pengharapan yang penuh hanya kepadamu ya Tuhan, seperti yang telah disampaikan tadi ya Tuhan. Kami juga membawa doa kami ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, gereja GPIB Bung Karno ya Tuhan. Kiranya
gereja ini dapat terus menjadi berkat dan berita keselamatan bagi seluruh kota ini ya Tuhan. Lebih lagi PKPT ya Tuhan, dalam segala rencananya ya Tuhan, segala kegiatannya, kiranya Tuhan mau berikan kelancaran, kesuksesan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, baru saja melakukan pilkada ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberikan berkat bagi pelaksana, bagi semua yang mengambil suara, dan suara yang terpilih nantinya ya Tuhan adalah utusan dari Engkau ya Tuhan, yang terbaik bagi kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan kami sekarang ya Tuhan dalam pandemi ini, semoga semuanya dapat selesai dengan segera ya Tuhan, dan kami dapat bertemu keluarga kami yang lain, teman-teman kami dapat bersekolah kembali, dapat beribadah kembali dengan normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan, dalam mereka kesehatan, jaga lindungi mereka ya Tuhan, agar kami dapat terus merasakan berkat kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya persembahan. Nanti persembahan yang adik-adik berikan bisa diserahkan kepada orang tuanya, dan nanti orang tuanya menyerahkan persembahan itu ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai 2, Hidup Kita yang Benar. Persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan. Sekarang kami sudah memberikan sedikit berkat itu untuk persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita kali ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 107 ayat 1 sampai 2, ikutlah Tuhan dalam terang.
hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, atas ibadah yang indah, persekutuan yang indah walaupun secara daring, secara online, tapi kami dapat mengikuti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami, berkati hari kami seminggu ke depan ya Tuhan, berikan kelancaran dan kemudahan ya Tuhan untuk menjalaninya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online seperti biasanya. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Bye-bye.